Halo, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita masuk ke dalam pertemuan kedua di mata kuliah Manajemen Risiko, di mana saya akan sedikit membahas tentang prinsip-prinsip manajemen risiko. Seperti yang saya jelaskan pada pertemuan pertama, prinsip manajemen risiko ini diciptakan untuk melindungi nilai. Nah, prinsip-prinsip manajemen risiko itu terdiri dari terintegrasi, terstruktur dan menyeluruh, disesuaikan dengan penggunaannya, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang diterima, faktor budaya dan manusia, perbaikan sinambung, ya. Oke. Integrasi itu tujuannya adalah yang pertama itu menyatu dengan proses bisnis terkait. Yang kedua, kejelasan daripada tanggung jawab pemilik risiko. Ketiga, sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu. Keempat, membantu menyusun prioritas daripada tindakan atas proses terkait. Membantu pemilihan alternatif tindakan yang memungkinkan. Dan yang terakhir adalah membantu proses pengambilan keputusan. Oke, kita lanjut ke terstruktur dan menyeluruh. Untuk tujuannya, yang pertama adalah memberikan pendekatan sistem kajian risiko yang efisien dan konsisten. Yang kedua, memberikan hasil yang dapat dibandingkan. Yang ketiga, menghasilkan pemahaman yang sama untuk seluruh organisasi. Bagian disesuaikan dengan penggunaannya. Tujuannya adalah yang pertama menyelaraskan dengan konteks internal dan eksternal penggunaannya serta profil risiko. Yang kedua, sesuai dengan sasaran organisasi. Yang ketiga, sesuai dengan budaya organisasi. Yang keempat, sesuai dengan tuntutan hukum organisasi. Yang terakhir, sesuai dengan kebutuhan sumber daya untuk pengolahan risiko. Kita masuk ke bagian inklusif. Ya, di sini ada yang pertama mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses kajian dan penanganan risiko. Yang kedua, mendorong kesamaan sudut pandang risiko di antara unit kerja dalam satu organisasi dan dengan pemangku kepentingan. Yang tiga, itu memastikan bahwa strategi manajemen risiko tetap relevan dengan risiko-risiko organisasi dan selalu dalam kondisi terkini. Yang terakhir, mempersiapkan penanganan risiko secara komprehensif. Kita masuk ke bagian dinamis. Itu tujuannya adalah yang pertama membuat manajemen risiko selalu siap siaga dan merespon perubahan yang terjadi, ya, daripada konteks eksternal maupun konteks internal. Yang kedua, dapat mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang akan mungkin timbul, ya, atau terjadi karena adanya perubahan. Yang ketiga, mampu membangun ketahanan organisasi. Yang keempat, mampu memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko siap untuk menghadapi dan mengadaptasi perubahan yang terjadi dan tetap efektif. Bagian informasi terbaik yang diterima. Ya, ada yang pertama itu adalah mendorong pembangunan pangkalan data, ya, ini bisa disebut dengan risk register, ya, untuk keperluan manajemen risiko. Yang kedua adalah pemangku kepentingan akan meminta informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk mengolah risiko. Yang ketiga, pemangku dan keterbatasan pemahaman risiko didukung. Yang keempat, penggunaan informasi yang tersedia tepat waktu untuk pengolahan risiko. Yang kelima adalah penggunaan informasi untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian risiko. Ya. Yang keenam adalah penggunaan informasi untuk memantau dan mengkaji laporan, ya, pengolahan risiko tepat pada waktunya. Yang terakhir adalah dorongan untuk membangun sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mengolah risiko.
Oke, next. Kita masuk ke bagian faktor budaya dan manusia. Ya, ada 3 di sini. Sebenarnya banyak ya. Yang pertama adalah diperlukan untuk menyelaraskan kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi, kepentingan para pemangku dan sasaran organisasi. Yang kedua, itu adalah menjaga keselarasan budaya organisasi, budaya lingkungan, dan perilaku organisasi dalam mengolah risiko. Yang ketiga adalah memantau apakah kerangka kerja manajemen risiko telah memadai untuk menampung interaksi antara budaya, perilaku, dan fungsi pengolahan risiko dalam organisasi atau perusahaan secara menyeluruh. Ya. Kita masuk ke bagian terakhir ya, perbaikan sinambungan. Yang pertama adalah hal ini akan meningkatkan kematangan penerapan dari manajemen risiko. Ya, yang kedua adalah menangani harapan para pemangku kepentingan guna melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga adalah membantu kepentingan organisasi untuk memenuhi kewajiban. Yang keempat adalah memanfaatkan hasil dari internal audit dan unit assurance provider lainnya untuk meningkatkan perbaikan sinambungan. Yang terakhir adalah manajemen risiko harus menjadi bagian daripada sistem perbaikan kesinambungan daripada organisasi itu sendiri atau perusahaan. Nah, inilah nilai-nilai daripada manajemen risiko. Ya. Yang di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan secara singkat tentang kelima ini. Oke, saya akan coba menjelaskan bagian deskripsinya ya. Nah, di sini ada pemegang saham atau investor ya. Besar pengembalian. Nah, perlu kita lihat investor ini identik dengan penanaman modal ya. Atau dia membeli suatu properti lalu dia investasikan untuk disewakan atau dikontrakan. Ya, itulah besarnya pengembalian. Itu adalah income rate return ya, di mana pengembalian ini diharapkan lebih besar daripada saat dia membeli properti tersebut ya. Di sini ada tingkat pengembalian. Nah, ini seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Nah, tingkat pengembalian ini biasanya berbentuk persentase ya. Misalnya tingkat pengembaliannya itu akan dibilang standar atau masuk dalam daripada standar perusahaan itu berada di pada 30% ya, tingkat pengembalian ya, IRR ya. Nah, ada juga indikator keberhasilan ya. Indikator keberhasilan ini apa sih yang menentukan suatu hal untuk menjadi berhasil ya, indikatornya itu seperti apa ya, biasanya investor itu 3 ini yang menjadi prioritas yang menunjang daripada nilai-nilai manajemen risiko ya. Ada pula karyawan ya. Nah, karyawan, kita masuk ke bagian karyawan, ada lingkungan kerja yang dibangun ya. Lingkungan kerja ini hampir sama dengan budaya kerja, tapi dia lebih kepada interior daripada perusahaan atau bangunan di tempat organisasi itu berada. Oke, tempat karyawan itu bekerja. Lingkungan yang dibangun ya. Jadi dia ini environment-nya ini itu mengartikan jenis daripada usaha organisasi itu sendiri ya. Nah, ada pula kompensasi karyawan. Kompensasi karyawan itu adalah seperti reward, apresiasi ya, dan banyak macamnya ya. Kalau secara negatif kita tidak kita masukkan karena kita berbicara tentang nilai-nilai yang ada di dalam manajemen risiko. Oke. Terus ada kesempatan pengembangan diri karyawan. Nah, ini adalah dari mana
divisi manajemen SDM ini bekerja ya, ini haruslah dilatih ya. Adanya pelatihan-pelatihan setiap level itu harus ada peningkatannya ya per karyawan ya. Biasanya itu bergilir. Misalnya dalam bulan ini siapa saja 2 orang, bulan depan 2 orang lagi, dan bergilir ya. Nah, budaya kerja yang saya maksud di awal ini di sini adalah daripada sifat yang dimiliki karyawan tersebut ya. Pergaulan daripada karyawan sesama antar karyawan ya. Nah, itu juga akan memiliki motivasi sendiri ya. Nah, ini kita berbicara tentang positifnya. Jika suatu budaya itu selalu termotivasi, maka karyawan juga akan meningkat kinerjanya. Nah, yang terakhir adalah komunikasi terbuka dan tulus. Ya. Komunikasi terbuka dan tulus ini adalah saling terbuka di antara sesama, baik itu tidak hanya daripada karyawan, tapi dari atasan hingga bawahan itu harus komunikasi harus terbuka. Ya. Nah, kita masuk ke bagian pelanggan. Di sini ada kepuasan dan nilai manfaat daripada pelanggan. Nah, kita ketahui tingkat nilai daripada penjualan produk atau jasa yang perusahaan jual atau pasarkan itu adalah tentang kepuasan daripada konsumen ya. Nah, kepuasan inilah yang disebut nilai yang harus kita jaga ya. Nah, perlu kita ketahui pelanggan ini itu merupakan salah satu daripada sistem manajemen pemasaran ya. Secara tidak langsung bisa dikatakan pelanggan ini adalah marketing ya. Nah, apabila dia puas dengan produk kita, jasa kita ya, maka secara tidak langsung dia akan memasarkan pengalaman dia terhadap suatu produk atau suatu perusahaan kepada teman-temannya, atau keluarganya, dan rekan-rekan kerjanya. Oke. Nah, kita masuk kepada bagian masyarakat ya, tingkat penerapan good corporate citizenship ya. Nah, secara umum ya, daripada 3 bagian ini, di sini ada tingkatan penerapan, terus tanggung jawab sosial perusahaan, keterlibatan masyarakat dan pelaksanaan proyek-proyek ya. Nah, dari 3 ini dapat kita simpulkan bahwasannya setiap organisasi atau perusahaan yang berdiri daripada sebuah lingkungan masyarakat yang budayanya sangat tinggi ya, menjadi tinggi budaya, maka akan lebih baik dia melibatkan masyarakat ya dalam proses pekerjaannya ya, baik itu untuk tenaga kerjanya kita libatkan dari masyarakat setempat ya. Misalnya perusahaan itu bergerak di bidang penjahit ya, jahit atau enggak yang buat perlengkapan baju sekolah. Nah, bisa kita rekrut warga setempat untuk menjahit ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini akan menambah keterikatan antara perusahaan dan warga setempat masyarakat. Secara tidak langsung, warga setempat pun akan menjaga perusahaan tersebut ya, industri tersebut, pabrik tersebut. Oke. Nah, di sini ada regulator, pemerintah. Nah, pemerintah ini dari 3 ini ya, kontribusi, keterlibatan dalam menyusun standar industri, kemitraan, ini tidak lepas daripada regulasi-regulasi ya. Jadi pemerintah ini secara kesimpulannya dia adalah nilai yang ada di manajemen risiko adalah
kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus kita patuhi agar tidak melanggar nilai-nilai yang ada, ya. Oke, untuk nilai dan manajemen risiko mungkin sebenarnya banyak ya, lebih dari 5 ini, tapi inilah yang prioritasnya. Oke, kita masuk ke respon risiko ya. Ini udah kita bahas di pertemuan pertama ya. Oke, kita next saja ya. Ini di video pertama saya sudah membahas. Mungkin bisa dilihat kembali atau dibaca kembali ya. Nah, dasar manajemen risiko, risk trigger, oke, ini juga sudah. Nah, di sini ada risk adverse ya, risk avoider ya. Saya coba jelaskan sedikit lah ya. Nah, mitigate ini adalah pengambilan keputusan ya untuk menghilangkan atau mengurangi dari dampak risiko ya. Avoid mengambil keputusan dalam menghindari kemungkinan terjadinya risiko ya. Transfer mengambil keputusan dalam pengalokasian kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko sebelum dan atau sudah terjadi. Accept mengambil keputusan dalam menerima kemungkinan risiko dan yang belum dan atau sudah terjadi ya, serta memperhitungkan besaran dampak risiko daripada sasaran yang diterima ya. Nah, inilah grafik daripada void ya. Terus ini grafik daripada masih void ya. Nah, ini risk taker accept ya. Ini accept ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya di pertemuan kedua ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan, tentunya di mata kuliah manajemen risiko. Oke, thank you for tonight. Selamat malam semua and good night. See you.